padaku di mana letak kesyukuran itu, pada apa yang harus disyukuri. Bila itu yang ditanya, maka jawabannya an-ni'amu. Yang patut untuk disyukuri itu adalah nikmat saja. Nikmat doang, baik ad-diniyah maupun ad-dunyawiyah. Baik itu nikmatnya nikmat agama seperti diberikan taufik untuk ngaji itu, ataukah nikmat dunia seperti dagang laris atau apa saja daripada nikmat dunia. Semuanya yang penting rumusannya adalah nikmat. Adapun kalau berbicara kesulitan hidup, dagang rugi. Wal masaibu fid dunya, musibah-musibah di dunia, ban bocor, motor hilang, motor begitu. Iya, bersyukur bang lagi. Pokoknya kalau musibah-musibah di dunia, fi nafsin, pada jiwa atau pada keluarga atau pada harta benda, yang bagian ini fatakallamu fi dzalika. Ulama memperbincangkan. Ini dikomentari oleh ulama. Patutkah musibah harus disyukuri? Ya. Artinya setiap musibah yang menimpa sama si hamba, di balik musibah ada hikmah, yang hikmah itu memunculkan 4 macam nikmat. Dan si hamba harus memandang 4 macam nikmat ini. Akan rada ringan musibah itu kalau memandang pada 4 macam ini. Bahkan bisa muncul kesyukuran. Kesyukuran. Begitu. 1, mau berikan ganjaran pahala. Dengan musibah, Allah menghendaki dapat pahala. Dengan sebab sabar kita. Jadi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fa in qulta fama mawdi'u syukri. Ini betul ya. Fa in qulta, maka jikalau kamu bertanya, fama mawdi'u syukri, maka yaitu apa adapun tempatnya kesyukuran itu. Fa'lam anna mawdi'ahu an-ni'amud diniyatu wad dunyawiyatu ala aqdarihi. Maka ketahuilah olehmu akan bahwasanya tempatnya kesyukuran itu, yaitu nikmat-nikmat bangsa agama, wad dunyawiyatu, dan nikmat-nikmat bangsa dunia.
ala aqdarihima, sesuai atas kadarnya nikmat agama dan nikmat dunia. Wa amma syadaidu wal masaibu fid dunya fi nafsin aw ahlin aw malin fatakallamu fi dzalika. Adapun segala kesulitan hidup dan segala musibah di dunia, fi nafsin, baik pada jiwa, au ahlin atau keluarga, au malin atau harta benda, fatakallamu fi dzalika, maka memperbincangkan, berkata-kata oleh para alim ulama fi dzalika, pada yang demikian itu kesulitan dan musibah. Hal yalzamul abda asyukru alaiha, apakah wajib pada si hamba oleh bersyukur atas kesulitan dan musibah itu? Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, la yalzamul abda asyukru alaiha, tidak wajib pada si hamba oleh bersyukur atas musibah dan kesulitan. Min haitsu hiya, ditinjau dari segi dia kesulitan dan musibah. Wa inna ma yajibu fiha sabru, hanya saja wajib pada kesulitan dan musibah itu oleh kesabaran. Wa amma syukuru fahuwa ala ni'mati la ghairu, adapun kesyukuran itu maka yaitu syukur adanya yaitu atas nikmat saja, la ghairu, tidak selainnya nikmat. Qalu, berkata para ulama, wala syiddata illa wa fi jambiha ni'amullahi ta'ala, dan tidak ada kesulitan melainkan pada sisi kesulitan itu ada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Falazima syukuru ala tilkan ni'amil muqarnati biha, maka lazimlah oleh kesyukuran atas itu nikmat yang berbarengan dengan kesulitan. Duna nafsi syiddati, bukan bersyukur atas datnya kesulitan. Watilkan ni'amu maqalahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adapun nikmat-nikmat yang berbarengan dengan kesulitan itu yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, moga-moga meridhai oleh Allah kepada Ibnu dan Umar. Mabtulitu bi baliyatin illa kana lillahi ta'ala alayya fiha arba'u ni'amin, tidaklah termusibahi oleh aku dengan satu musibah, melainkan ada bagi Allah Ta'ala atasku itu pada musibah itu 4 macam nikmat. Idlam takun fi dini, seketika tidak ada musibah itu pada agamaku. Wa idlam takun a'dhama minha, dan seketika tidak ada musibah itu lebih besar daripada musibah yang ada. Wa idlam uhramir ridha biha, dan seketika tidak dihampakan oleh aku akan keridhaan dengan musibah itu. Wa idza rajautus sawaba 'alaiha, dan seketika berharap oleh aku akan ganjaran pahala 'alaiha, atas musibah itu.
wakila wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, tahapan yang ketujuh bagi orang yang pengen selamat sampai akhirat, agar supaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, adalah aqabatus syukur, adalah tahapan kesyukuran. Kesyukuran atas nikmat agama maupun nikmat duniawi. Bagaimana itu nikmat agama? Seperti nikmat diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Nikmat dunia seperti diberikan, diciptakan oleh Allah dan segalanya. Nah, malam hari ini kata Imam Ghazali, bila Anda bertanya kepada saya, fama maudhi'u syukur, fa in qulta, bila Anda berkata, yakni bertanya kepada saya, fama maudhi'u syukri, di mana letak kesyukuran itu? Kalau Anda bertanya kepada saya, hal apa yang harus disyukuri oleh seorang hamba itu? Sebab segala yang terjadi, enak ataupun enak, dari Allah. Nikmat ataukah musibah dari Allah. Dari Allah. Lalu di mana kesyukuran itu posisinya? Apakah yang enak ataukah yang enak? Apakah pada nikmat ataukah pada musibah? Bila itu yang ditanya, kata Imam Ghazali, maka jawabannya tentu fa'lam anna maudhi'ahu an-ni'am. Maka perlu diketahui oleh kita bahwa tempatnya kesyukuran. Bila Anda bertanya kepadaku, di mana letak kesyukuran itu? Pada apa yang harus disyukuri? Bila itu yang ditanya, maka jawabannya an-ni'am. Yang patut untuk disyukuri itu adalah nikmat saja. Nikmat doang, baik ad-diniyah maupun ad-dunyawiyah. Baik itu nikmatnya nikmat agama, seperti diberikan taufik untuk ngaji itu, ataukah nikmat dunia seperti dagang laris, atau apa saja daripada nikmat dunia. Semuanya yang penting rumusannya adalah nikmat. Yang namanya nikmat itu mesti harus disyukuri. Dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam, dikasih badan sehat, dikasih dagangan laris, dikasih keturunan dan macam-macam. Itu semua adalah nikmat, dan nikmat itu perlu disyukuri. Nikmat begitu, itu perlu disyukuri. Yang namanya nikmat, nikmat dunia ujuk-ujuk jadi ketua, jangan dicatat begitu. Nikmat mau kudu disyukuri. Nikmat
Bagaimana dengan musibah, dagang rugi, badan sakit, apa aja dah, COVID, begitu musibah. Apakah musibah itu kudu bersyukur? Sehingga waktu ditanya, bagaimana kabarmu bang? Alhamdulillah, saya lagi dapat musibah, sakit, pakai alhamdulillah. Itu benar apakah? Alhamdulillah, dagang rugi, alhamdulillah. Ini benar apa salah? Kata Imam Ghazali, posisi syukur itu pada nikmat, baik nikmat agama atau nikmat duniawi. Itu posisi syukur. Posisi syukur. Wa amma syada'id, adapun kalau berbicara kesulitan hidup, dagang rugi, wal masaibu fid dunya, musibah-musibah di dunia, ban bocor, motor hilang, motor begitu. Iya, bersyukur bang lagi. Pokoknya kalau musibah-musibah di dunia, fi nafsin, pada jiwa, atau pada keluarga, atau pada harta benda, yang bagian ini fatakallamu fi dzalika, ulama memperbincangkan. Ini dikomentari oleh ulama. Patutkah musibah harus disyukuri ataukah tidak? Bila kita dapat musibah, patutkah kita ucapkan alhamdulillah ketika dapat musibah, ataukah yang patut kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya doaul istirja, doa dapat musibah. Apakah ketika dapat musibah itu kita patut untuk ucapkan syukur, ataukah syukur hanya ada pada nikmat saja? Begitu kata Imam Ghazali. Para alim ulama berbicara tentang musibah, banyak yang berkomentar, apakah seorang hamba kudu bersyukur ketika mendapatkan musibah dan kesulitan, ataukah tidak ada ajaran syukur pada musibah yang menimpa, sehingga ketika sakit jangan mengucap alhamdulillah saya dikasih sakit, tapi alhamdulillah sudah mendingan. Tapi jangan yang suing yang ngomong. Kalau yang suing alhamdulillah meninggal, itu dikata meninggal, begitu. Ya, bahaya begitu. Ulama berbeda-beda pandangan berbicara musibah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, ada ulama yang ngomong la yalzamul abda syukru alaiha min haitsu hiya. Ada ulama bilang kalau berbicara musibah, seorang hamba tidak diwajibkan bersyukur manakala mendapatkan musibah. Berbicara min haitsu hiya, ditinjau dari segi hakikat musibah. Kalau dari sisi musibahnya, si hamba tidak boleh dia mengucap alhamdulillah.
lillah. Enggak boleh dia gembira. Kalau dari sisi musibahnya, yang ada kesyukuran itu bila diberikan taufik oleh Allah untuk sabar macamnya. Alhamdulillah, Allah beri saya kesabaran menghadapi musibah. Itu baru karena kalau berbicara zat musibah yang diwajibkan oleh agama, wa inna ma yajibu fihas sabr. Hanya saja yang wajib kalau berbicara musibah adalah sabar. Kalau kita dapat musibah kudu sabar, bukan kudu syukur, bukan. Gitu. Alhamdulillah motor hilang. Jangan, itu salah. Jangan alhamdulillah salah, bukan ajarannya. Ajarannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajarannya karena musibah. Dan alhamdulillah lagi dikasih nikmat sakit, itu salah. Dikata sufi, kagak dia, bukan tasawuf dia. Dia belum. Kalau sakit bukan alhamdulillah, bukan. Dari zat sakitnya. Karena yang diwajibkan kalau dia dapat musibah kudu sabar. Jadi sabar itu urusannya ama musibah, bukan ama nikmat. Kalau nikmat mah urusannya ama syukur, musibah urusannya ama sabar. Wa amma syukru fahuwa ala ni'mati la ghairu. Kata Imam Ghazali, adapun kesyukuran cuman ada pada nikmat tok tuh doang. Maka ketika ditanya namamu siapa, Suhar apa? Suharto. Ditulis Suharto, padahal Suhar doang. Begitu nggak ada toknya, nggak ada. Ini nggak ngerti dia, dikasih tok juga. Suhar aja. Begitu. Tok itu apa artinya? Oh doang. Iya. Namamu siapa? Suhar. Suara apa? Suharto, ditulis Suharto. Sohar doang. Nggak pakai tambahan. Nggak ada. Itu begitu, saudara. Jadi kesyukuran itu berbanding lurus sama nikmat. Adapun sabar mah urusannya sama musibah. Jangan dibalik. Syukur sama musibah. Jangan. Enggak begitu. Itu satu pandangan ulama. Ada ulama bilang begini, enggak, dalam musibah pun perlu bersyukur. Ada ulama bilang di dalam musibah pun perlu bersyukur. Perlu bersyukur. Enggak sebatas sabar doang. Di dalam musibah perlu bersyukur, sebab kata ulama, wala syiddata illa wa fi jambiha ni'amullah. Tidak ada kesulitan yang menimpa pada seorang hamba melainkan di balik kesulitan itu ada nikmat.
Di balik kesulitan itu ada nikmat. Maka di dalam kesulitan pun juga kudu ada syukur. Ada tuh undang. Ini mau kelasnya tinggi ini. Tinggi. Kalau kita enggak di mulut aja, gimana kabar? Alhamdulillah, dapat nikmat sakit. Temannya, subhanallah, alhamdulillah. Habis itu teleponnya dimatiin. Ini sih bukan alhamdulillah. Ini nih nggak benar. Ini nggak benar. Hah? Iya jangan alhamdulillah yang doang habis itu. Gitu. Ini namanya nggak alhamdulillah. Kata sebagian ulama, enggak. Di balik musibah masih banyak nikmat, bukan satu. Di balik musibah masih banyak nikmat yang Allah berikan sama si hamba. Begitu. Sehingga si hamba wajib bersyukur kepada apa? Kepada hikmah daripada musibah, bukan pada musibahnya. Kepada hikmahnya. Baik, di hikmahnya itu yang perlu disyukuri. Sebab tidak ada yang namanya perbuatan Allah yang buruk. Semuanya baik dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Hah? Kalau dari sisi Allah, iya. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahra. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, bila Allah memberikan nikmat kepadamu, maka sebetulnya Allah lagi menunjukkan kemahabaikan Allah. Wa mata mana'aka, bila Allah tidak memberi kepadamu, Allah lagi menunjukkan kemahadikjayanya Dia dan hamba lemah. Semuanya bagus. Karena itu kesulitan yang ada kalau mau direnungi, di balik itu banyak hikmah yang berupa nikmat Allah. Nikmat Allah. Sehingga bila meninjau kepada hikmah yang dibalik hikmah dan nikmat, si hamba wajib bersyukur atas hikmah, bukan atas musibah. Hikmah yang muncul daripada musibah, tapi tidak bersyukur pada musibahnya. Sebab tidaklah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, melainkan di balik nikmat ada ujian. Begitu juga tidaklah setiap musibah yang menimpa kepada kita, melainkan di balik nikmat itu, di balik musibah itu ada hikmah yang patut untuk kemudian kita syukuri. Semuanya kita harus baca dengan kacamata yang jernih. Mana
yang namanya nikmat di balik musibah. Setidak-tidaknya ada 4 macam nikmat yang Allah berikan dalam setiap musibah yang ada pada seorang hamba. Ada 4. Ini hikmah. Dari hikmah itu muncul 4. Empat macam nikmat. Setiap musibah yang menimpa pada kita, di balik itu ada hikmah, yang diantara hikmahnya memunculkan 4 macam nikmat. 4 macam nikmat. 4 macam nikmat. Seperti apa yang dikata oleh seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama Madinah, mufti al-Madinah, kiai gedenya Madinah, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang makamnya di Mekah dekat Tan'im di Haji Syuhada. Kata Imam Ibnu Umar, mabtulitu bi baliyatin illa kana lillahi ta'ala alayya fi arba'un ni'am. Tidak pernah saya mendapat musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada saya, melainkan di balik musibah ada 4 macam nikmat yang Allah berikan kepada saya. Artinya setiap musibah yang menimpa si hamba, di balik musibah ada hikmah, yang hikmah itu memunculkan 4 macam nikmat. Dan si hamba harus memandang 4 macam nikmat ini. Akan rada ringan musibah itu kalau memandang pada 4 macam ini. Bahkan bisa muncul kesyukuran. Kesyukuran. Begitu. 1 yang harus disyukuri, musibah apa? Motor hilang. Begitu. Apa aja dah. Sendal ketukar. Musibah apa aja dah. Dagang rugi. 1 yang harus disyukuri. Ini musibah pada barang dunia. Dagang rugi. Bukan pada agama. Kalau kita nggak sholat, namanya musibah akhirat. Pada agama. Begitu. Rugi besar. Rugi. Kita nggak puasa Ramadan, namanya musibah agama. Alhamdulillah, ini musibah masih kategorinya musibah dunia. Alhamdulillah, musibah dunia. Badan sakit, begitu, sakit, meriang, begitu. Itu alhamdulillah, bukan pada agama. Namanya ini sisi nikmat. Musibahnya pada dunia. Itu 1. Kedua, alhamdulillah, bisa saja Allah menimpa lebih gede dari ini. Tapi ini mah kecilan. Alhamdulillah. Meriang, alhamdulillah meriang. Bisa Allah suruh cuci darah ke orang-orang, bisa. Tapi saya dikasih meriang doang. Ini musibah kecil. Karena Allah mampu juga menimpakan musibah yang lebih besar.
Ini musibah kecil, musibah kecil. Itu begitu, musibah kecil. Ketiga, alhamdulillah dengan musibah ini Allah masih izinkan ridho, nerimo, ikhlas. Orang kita sebut ikhlas masalahnya, nerimo, ridho dengan ketentuan Allah. Radina billahi rabban, bismillah walhamdu wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Yang enak, yang agak enak ketetapan ridho. Alhamdulillah menerima dengan yang ada, menerima. Yang keempat, pasti Allah mau berikan ganjaran pahala. Dengan musibah Allah menghendaki dapat pahala. Dengan sebab sabar kita. Jadi empat, setiap musibah yang menimpa kita, kita harus merenung betul-betul. Karena itu bila manusia mendapat musibah, lalu merenungi empat nikmat ini, bukan pada agama, masih kecil, bisa saja lebih gede lagi, dan diberi keridhaan pada takdir Allah, dan pasti Allah persiapkan ganjaran pahala besar. Bila kemudian kita sebagai manusia merenungi empat nikmat ini, maka ketika kita mendapatkan musibah, secara jujur di balik itu kita berhak untuk bersyukur. Andai kita tidak mampu bersyukur, paling tidak kita bisa bersabar. Kenapa sabar? Karena musibahnya pada dunia, karena musibahnya kecil, karena dikasih keridhaan, dan masih banyak ganjaran yang Allah berikan dengan musibah yang ada. Kita sakit, Allah hapus dosa-dosa kita. Itu bagus buat kita. Kita sakit, Allah persiapkan ganjaran besar, namanya Baitul Hamdi, rumah kepujian bagi orang yang nerima dengan apa yang Allah timpakan kepada dia. Jadi tidaklah musibah yang menimpa pada seorang hamba, melainkan di balik musibah itu ada hikmah, yang di balik hikmah ada empat macam nikmat. Andai seorang hamba merenungi pada nikmat-nikmat ini, tidak pantas untuk dia tidak bersyukur di balik nikmat yang ada pada hikmah dari musibah yang menimpa kepadanya. Banyaklah musibah-musibah yang menimpa kita, di balik musibah itu ada nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Singkatnya, ulama berbeda-beda pandangan, tapi dari perbedaan pandangan tetap saja pada musibah tidak ada kesyukuran. Sampai ulama bilang yang ada kesyukuran pun pada hakikatnya bukan pada musibahnya, tapi pada nikmat yang muncul dari hikmah di balik musibah. Tetap saja kalau yang namanya musibah adanya kesabaran. Adapun nikmat, apakah nikmat itu langsung atau nikmat itu di balik hikmah musibah, tetap aja kalau yang namanya nikmat patut bersyukur. Andai pun
ada musibah memunculkan hikmah, lalu kemudian ada nikmat, maka kesyukuran itu bukan pada musibah tapi pada hikmah yang memunculkan nikmat. Dari nikmat itu juga pada hakikatnya muncul kesyukuran. Maka bisa saja dalam pribadi orang ada syukur juga, ada sabar juga. Dari musibahnya kita kudu sabar, tapi dari sisi nikmat di balik musibah kudu ada syukur, sehingga dalam pribadi hamba bisa saja syukur juga, sabar juga, dan ini adalah yang paling tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah tabarukan saya minta ya.